Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi hari ini sudah masuk bab ketiga ya. Bab ketiga. Bab ketiga ini merupakan bab untuk ini ya, bab untuk ETS. Jadi nanti ETS-nya itu bab satu, bab 2, terus bab 3 gitu ya. Oke. Jadi isi dari bab 3 itu tentang arus listrik. Lebih tepatnya apa? Arus listrik searah ya. Soalnya nanti ada lagi nanti apa? Arus listrik bolak-balik di bab 6 ya. Jadi di bab 3 ini kita bahas arus listrik searah. Dan isinya hari ini saya bahas tentang apa sih arus listrik gitu ya. Jadi hakikat atau sebenarnya listrik itu arus listrik apa gitu ya. Nanti rangkaiannya itu akan saya bahas di hari besok lusa ya. Oke, jadi saya mulai aja dari apa sih arus listrik gitu ya. Pengertian ya, jadi ini pengertian dari arus listrik. Kalau sepengetahuan kalian, arus listrik itu maksudnya apa itu? Apa sih arus listrik itu? Apa yang kalian tahu tentang arus listrik itu? Yang ada muatan per satuan waktu. Kenapa kok ada persatuan waktu? Ya, berarti kan ada yang mengalir gitu loh maksudnya ya. Ya, jadi maksudnya itu apa? Arus listrik itu apa sih? Muatan yang mengalir. Ya, jadi kalau ada muatan yang mengalir atau lebih tepatnya bergerak lah. Kalau ada muatan bergerak itu namanya arus listrik. Kalau diam namanya listrik statis. Jadi yang kita bahas sebelumnya ya, bab satu, bab 2 itu adalah apa? Listrik statis. Kenapa? Karena muatannya diam ya. Nah, sekarang kita akan membahas eh, apa itu listrik yang mengalir gitu ya. Ya, jadi benar. Jadi tadi kan definisi dari arus listrik ya, satu saja ya. Pengertian arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan yang mengalir atau bergerak ya. Muatan listrik maksudnya itu ya. Muatan listrik yang mengalir atau bergerak. Berarti punya apa kalau bergerak itu? Pasti punya apa? Bergerak itu pasti punya apa? Hah? Punya kecepatan gitu ya. Mengalir atau bergerak gitu ya. Itu adalah pengertian dari arus listrik. Gitu ya. Jadi kalau kalau dari definisi ya, arus listrik I ya, itu adalah banyaknya muatan ya. Ya, banyak muatan berarti kan Q tadi ya. Yang mengalir apa dibagi waktu ya. Banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu ya. Jadi dalam waktu 1 detik ya, itu ada berapa kolom muatan listrik yang mengalir. Nanti itu diberi nama satuan baru yaitu namanya apa? Ampere. Ya, gitu kan. Iya. Jadi kalau satuan ampere ya. Ampere dari apa? Dari kolom per detik kan? Iya kan? Kolom per detik atau kolom per sekon ya. Gitu ya. Jadi gitu. Nanti kalau dari satuan ya itu ya ampere. Ampere sama dengan apa? Kolom per sekon. Nah, ya, itu adalah arus listrik ya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya apa yang terjadi di dalam dalam apa? Biasanya yang digunakan untuk mengalirkan listrik biasanya apa? Biasanya kalau dalam sehari-hari yang digunakan untuk mengalirkan listrik itu apa? Namanya apa itu? Alat ya. Yang kita pakai untuk mengalirkan listrik itu namanya apa itu? Kabel kan ya. Kabel itu isinya apa? Tembaga kan ya. Tembaga yang dibungkus gitu ya. Kenapa harus dibungkus? Kalau nggak dibungkus, apa bisa? Nyetrum. Ya tergantung tegangannya ya. Kalau tegangan dari baterai ya nggak nyetrum. Tegangan dari aki ya nggak nyetrum ya. Cuma ada bahayanya. Bahayanya apa sih? Kongslet ya. Kongslet apa hubungan pendek. Itu yang berbahaya. Bahayanya tuh ya bisa terbakar kalau arusnya besar ya. Tapi setidaknya bisa merusak alat gitu ya. Merusak baterai atau merusak, ya terutama merusak baterainya ya. Itu bahayanya kalau nggak dikasih apa? Isolasi. Tapi kalau kalian yakin itu tidak akan terjadi ya, maksudnya terjaga, tidak masalah tanpa
sama dikasih isolasi pun nggak masalah ya. Cuma ya agak khawatir aja gitu ya. Ya, kecuali kalau dibuat permanen itu ya, baru enggak enggak masalah gitu ya. Nah itu. Nah, jadi yang terjadi di dalam kabel ya atau tadi kawat tembaga gitu ya. Itu apa ya? Apa yang mengalir atau yang bergerak di dalam kawat tembaga? Kalau di situ ada listrik, apa yang mengalir atau yang bergerak? Ya, elektron. Kenapa kok bukan proton? Iya, kenapa? Karena proton? Iya, karena proton itu sangat kuat ya. Apa namanya? Di ya inti atom lah gitu ya. Terikat sangat kuat. Jadi dia nggak bisa gerak. Elektron pun sebenarnya nggak semua elektron bisa gerak loh ya. Elektron, iya benar elektron bebas. Itu elektron yang berada di bagian luar. Karena ada itu bagian dalam, ada itu bagian luar kan kayak planet gitu loh. Nah, elektron yang bisa menimbulkan listrik ya, yang bisa lewat kabel itu adalah elektron yang berada di bagian luar. Ya, yang tidak terikat dengan kuat oleh inti atomnya. Kalau yang di bagian dalam nggak bisa dia. Dia mesti apa? Mesti berada di dalam atomnya ya. Dan nggak bisa pindah dari satu atom lain ke dari satu atom ke atom yang lainnya ya. Namanya elektron bebas ya. Elektronnya bisa pindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Jadi nanti nanti gambarnya seperti inilah. Nanti gambarannya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi kalau dibuka lihat kan ada gambar gini kan ya. Ya, loh kok hilang? Kenapa ini? Hilang ya. Ada trouble ya. Oke, ya saya ulangi lagi ya. Jadi kalau dibuka kalian kan ada gambar kayak silinder gitu ya. Itu maksudnya kabel itu ya. Itu maksudnya kabel. Ya di sini ada kabel. Terus ada muatan plus ya. Muatan plus apa muatan min itu yang bergerak itu. Plus ya. Jadi ada muatan plus di sini ya. Gini kan ya. Muatan plus ya. Muatan plus bergerak kemana? Kiri atau kanan di buku itu? Bergerak kanan ya. Dengan kecepatan v gitu ya. Ditulis gitu ya. Ya ini bergerak kecepatan v, kecepatan v gitu ya. Gini kan ya. Ya, muatannya katakanlah muatannya Q gitu ya. Maka nanti eh, itu ya kalau saya mau membuat definisi dari arus ya. Tadi definisi arus itu adalah apa tadi? I ya. I sama dengan apa? Q dibagi T gitu ya. Terus kalian tahu Q itu sama dengan apa? Kalau di elektrostatis itu loh. Kalau kalau kan kalau di dalam tiga dimensi itu apa? Kalau di dua dimensi itu apa? Kalau satu dimensi itu apa? Kemarin dulu. Lambda ya. Lambda itu apa? Berapa dimensi? Satu ya. Jadi nanti apa? Q sama dengan lambda kali L. Soalnya satu dimensi ya. Kalau di luasan, sigma. Sigma kali A ya. Kalau di dalam ruang, rho kan ya. Katakanlah di dalam ruang ya. Silinder kan ruang berarti ya. Ya nanti apa? Nanti satu gini nanti. Rho, kalikan apa? Volume silindernya ya. Volume kabelnya maksudnya ya. Volume kabelnya ya. Ya terus apa dibagi dengan T gitu ya. Ya, gitu kan. Rho kali. Nah, terus kemudian, oh sebentar, biar kalian nggak salah paham ya. Kayaknya saya harus ganti lambang ini ya. Bentar ya, biar kalian nggak salah paham ya. Sebentar, ini saya ganti lambang dulu ya. Terutama ini loh, kita ganti lambang dulu ya. Kita hapus dulu ini ya. Oke, ganti lambang. Iya. Kalau pulpen mana? Saya ngeklik apa? Draw ini ya. Terus ngeklik apa ini? Garis ini ya. Ini ya. Oke ya. Saya ganti ini loh. Tadi saya pakai apa? Lebih kecil ya. Saya ganti ki besar. Maksudnya itu gini. Ki besar itu total ya. Total muatan. Kalau kecil apa? Muatan
muatan setiap partikel ya. Kata elektron gitu ya. Nah ini, jadi misalnya ini masing-masing kan punya muatan Q ya. Kayak gini loh. Ini kan ada muatan Q, mana saya ganti aja. Ini ada muatan Q, ini ada muatan Q, ini ada muatan Q. Gini kan ya? Ya itu. Terus kemudian uh, rho itu saya ganti. Nanti rho itu sama dengan apa? N dikalikan Q. Ya. Lalu apa? V dibagi T. Nah ini, pertanyaan saya gini. Itu apa? Muatan setiap partikel. Ya, setiap partikel itu elektronnya itu loh ya. Kan kalian tahu muatan elektron berapa? Berapa muatan elektron? Hafal nggak kalian? Kalau nggak hafal coba tanya Google ya. Berapa muatan elektron? Berapa ya muatan elektron? Ya, 1,6 kali 10 minus 19 ya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi, perhatikan ya. Jadi, itu kayak gitu, kayak muatan elektron gitu loh. Kalau itu apa? Muatan semuanya ya. Mana saya ganti, lalu saya baru nyadar, oh iya, ada kaki kecil. Terus N kecil itu apa? N kecil itu apa? N itu banyaknya elektron, banyak partikel lah, persatuan volume. Misalkan apa? Per meter kubik gitu ya. Jadi N kecil apa? Banyaknya partikel per meter kubik. Atau per sentimeter kubik, atau satuannya ya. Katakanlah satuan pakai volume apa? Meter kubik ya. Ya, berarti N itu apa? Berapa elektron per meter kubik gitu loh, gampangnya gitu ya. Atau berapa proton atau apa gitu ya. Kalau Ki apa? Muatan setiap partikel ya. Nah, itu dibagi T. Kemudian kalau volume silinder itu gimana? Kalau volume silinder itu gimana? Gimana tuh volume silinder? Ya Pak, ya Pak. Volume silinder sama dengan, enggak kok gini ya. Mata silinder itu adalah, apa? Yang keras? Iya, ya apa ini? Aduh, kok error gini ya? Pusing saya. Saya keluar dulu ya. Error terus. Gara-gara tadi itu ya. Oke ya, saya tak buat ini barulah. Oke, saya tak buat halaman baru aja ya. Oke, ya. Jadi kalau gitu apa? I ya. Tadi apa? Satu ulang aja ya. N terus apa tadi? Q, V volume silinder apa? PR kuadrat itu apa? PR kuadrat luas. Satu aja luas ya. Ya, luas kali kan apa? Panjangnya ya. Soalnya silindernya kan nggak tegak, tapi tidur ya. Masih bisa saya tulis L. Terus apa? Bagaimana tadi? T gitu ya. Ya gitu ya. Gitu kan? Terus kemudian L itu berarti apa? Berarti kan panjang silinder ya. Ikan terkait dengan jarak tempuhnya elektron gitu ya. Ya. Kalau jarak tempuh dibagi waktu namanya apa? Kecepatan kan ya. Kelajuan lebih tepatnya ya. Gitu kan. Tadi jadi apa? N, Q, lalu apa? A, lalu T kecil. Gitu ya. Ya. Jadi kalian lihat di sini ada namanya kelajuan ya. Atau kecepatan lah kalau punya arah ya. Ya, jadi gitu ya. Ya itu ya. Itu kalau apa itu? Kalau satu partikel ya. Ceritanya gitu. Ini kalau apa satu partikel. Kalau ada lebih dari satu partikel, misalkan apa? Untuk lebih dari partikel. Mungkin kalau di dalam kabel nggak mungkin ya. Kalau di dalam kabel kan cuma satu partikel ya, yaitu elektron ya. Tapi kalau misalkan di elektrolit, di larutan elektrolit, kan bisa lebih dari satu ya. Misalkan di dalam larutan dalam dapur, itu ada berapa ion? Ada berapa ion? Dua kan ya? Apa aja? Na plus apa? Cl min kan gitu ya? Berarti kan ada dua partikel. Nah, kayak gitu loh. Kalau di kabel cuma satu partikel, elektron ya. Tapi kalau di larutan elektrolit, bisa dua ion ya. Bisa juga lebih dari dua kan ya. Oke, jadi kalau kalau lebih dari satu partikel ya nanti tinggal diginikan aja. Ya kalau lebih dari satu partikel ya. Ya nanti I-nya sama dengan apa?
Tinggal di apa? Tinggal dijumlahkan ya. Jadi gini, pakai apa sigma ya? Sigma apa nanti? N, I, lalu apa? Q-nya I juga. I itu apa sih? Partikel yang keberapa ya? Katakanlah itu I1 misalkan apa? I1 itu I sama 1 misalkan apa? Na plus. I2 itu apa? Cl min kayak gitu loh ya. Ya, lalu A, lalu apa? V, I ya. Ini I-nya dari ya berapapun ya. I-nya dari 1 sampai N gitu ya. Ini kalau ada berapa partikel? Ada N partikel ya. Ini kalau ada N partikel. Gitu ya. Itu tentang arus ya. Nah, terus berikutnya yang juga perlu kalian tahu, itu ada lagi namanya J. J itu apa? Apa ya? Rapat arus. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Jadi ada arus namanya rapat arus. Jadi kayak rapat muatan tadi loh. Kan tadi ada berapa ada rapat muatan, ada tiga macam ya. Ada rho, ya, muatan persatuan volume, ada sigma, muatan persatuan luas, ada lambda, kayak gitu ya. Ya, ini namanya rapat arus ya. Itu lambangnya apa? J ya. J itu dari apa? Dari arus dibagi apa? Luas penampangnya ya. Katakanlah dalam kabel ya. Berarti luas penampang kabelnya ya. Kalau silinder ya tadi PR kuadrat tadi itu ya. Ya, coba kalian masukkan. Kalau I sama dengan ini, sama dengan apa? Sigma NI KI AVI, maka D sama dengan apa kalau gitu? Kan tinggal dicoret A-nya ya. Tinggal apa nanti? Tinggal gini aja kan. Tinggal apa? Tinggal sigma ini kan. 1 sampai apa itu? N lalu apa ini? NI lalu apa? QI lalu apa? PI ya. Gitu kan. Jadi kalau itu lebih dari satu ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau satuan dari J itu apa? Apa satuan dari J? Ya apa? Iya benar, ampere meter persegi. Kan dibagi luas ya. Nah itu adalah terkait dengan rapat arus ya. Nah, terus berikutnya yang perlu saya jelaskan ke kalian itu yaitu terkait dengan ini. Jadi apa yang terjadi ya kalau sebuah muatan saya beri medan listrik? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau sebuah muatan saya beri medan listrik? Ya Pak. Misalnya ini muatan ya, muatan plus, gitu ya. Saya beri medan listrik ke sana. Apa yang terjadi? Akan timbul apa? Akan timbul gaya, Pak. Gaya apa? Gaya sini kan ya? Gaya apa namanya ini? Kok loren? Bukan loren. Kalau loren itu magnet. Kalau loren itu gaya magnet. Ini gaya apa? Gaya listrik. Gaya listrik apa? Gaya kolom. Ya, gitu kan? Ya, jadi maksud saya gini, saya mau mengatakan ke kalian, kalau ada medan listrik ya, maka akan timbul apa? Gerakan muatan berarti apa? Berarti kan arus. Jadi maksud saya, medan listrik itu bisa menimbulkan arus. Ya kalau muatannya nggak ditahan ya, tapi kalau muatannya ditahan, ya terus statis gitu ya. Tidak akan timbul apa arus. Jadi sebetulnya yang terjadi di dalam baterai itu adalah apa itu timbulnya medan listrik ya, sehingga timbul apa? Timbul gerakan medan listrik gitu ya. Jadi saya mau mengatakan gini ya, medan listrik gitu ya. Saya katakan ini ya, bahwa medan listrik menyebabkan arus listrik gitu ya. Gitu ya. Bahwa medan listrik akan menyebabkan apa namanya itu arus listrik gitu ya. Coba di buku kalian ada persamaan gini ya.
Ada persamaan apa itu? D sama dengan apa? Coba kalian lihat buku kalian. D sama dengan apa? Tadi J itu apa tadi? I per A, apa namanya itu? Rapat arus ya. Rapat arus sama dengan apa? Di buku kalian itu. Ditulis apa itu? Ditulis apa ya? J sama dengan apa? E per apa? Apa? Sigma kali E. Ya, oke, benar sekali. J sama dengan sigma kali E, benar sekali. Saya yang salah malah nih. Ya, benar sekali kalian. J sama dengan apa? Sigma kali E. Sigma huruf kecil ya. Gini ya kalian ya. Gini ya. Cuma saya harus jelaskan dulu. Sigma di sini apa ini? Ya, sigma di sini apa ini? Perhatikan. Sigma di sini tidak sama dengan sigma yang kita pelajari di bab 1 dan bab 2. Kalau bab 1 dan 2, tadi sigma itu apa? Mengatakan persatuan luas. Tapi di sini sigma bukan itu. Sigma di sini maksudnya itu apa? Konduktivitas. Ya, jadi ada bahan yang gampang mengalirkan listrik, ada bahan yang sulit mengalirkan listrik. Contohnya apa? Bahan yang gampang mengalirkan listrik. Tembaga tadi ya. Tembaga, pokoknya logam ya. Ya, itu dikatakan apa? Konduktivitasnya bagus. Kalau yang jelek namanya isolator lah, namanya gitu ya. Yang bagus namanya konduktor, yang jelek namanya isolator ya. Jadi ini namanya apa? Konduktivitas. Itu biar nanti kalian nggak salah paham. Soalnya ini lambangnya sama, tapi mananya berbeda ya. Ini menyatakan apa? Konduktivitas listrik ya. Yaitu apa? Kemampuan sebuah bahan untuk mengalirkan listrik. Jadi kalau logam konduktivitasnya bagus. Kalau isolator konduktivitasnya jelek. Ya kayak isolasi kabel itu konduktivitasnya jelek. Tapi kalau kabel tembaganya bagus gitu ya. Ya ini konduktivitas listrik. Ya, itu ya. Jadi ini ya. Jadi kita punya rumus ini bahwa J sama dengan apa? Sigma E. E-nya itu apa? Medan listrik ya. Sekarang kita coba uraikan ini ya. Tapi ini saya coba uraikan di dalam kabel ya. Ya, jadi saya bahas kabel ya. Sekarang saya bahas kabel ya di dalam kawat atau kabel ya. Dalam kawat atau kabel ya. Ya gini ya. Tadi kan kalian sudah tahu J sama berapa tadi J itu? Enggak tadi loh, sebelumnya tadi. I per A. Oke ya. Ya. Terus sebelumnya juga kalian sudah tahu bahwa apa? Bahwa E ya. E itu sama dengan apa? V dibagi D di kapasitor tuh. Kapasitor 4, kapasitor lempeng itu kan ya. Kan E sama dengan V bagi D ya. Ya, pakai rumus definisi potensial listrik dulu. Ya kan gitu ya. Ya, coba sekarang ini kita masukkan ya. Coba kita masukkan ya. Dari definisi tadi. Tadi loh, tadi apa tadi? Apa tadi tadi? C sama dengan apa tadi? Tadi loh. C sama dengan apa? Sigma kali E. Coba masukkan ke sini ya. Maka nanti apa? Jadi D-nya itu apa? Ya, J kan I per A. I per A. Lalu apa ini? Sigma E-nya itu apa? P dibagi D, gitu ya? Ya, gitu kan? Nah, sehingga nanti dari situ ya, saya bisa tulis gini, kalau gitu apa? P dibagi I sama dengan apa ini? P dibagi sama dengan apa dulu? Coba lihat itu. P bagi I sama dengan apa? Coba dari sini loh. Ini loh, coba lihat di sini loh. Ini kan V. V itu kan tegangan listrik ya, atau beta potensial. Dibagi arus. Sama dengan apa ini? Coba lihat di sini. Iya benar kan, kalian bisa jawab ya. D itu apa itu? D per apa? Gini ya, sigma kali gini kan ya. Iya, D apa sigma bagi A. Ya, gitu kan? Nah, ini ya
Bisa saya tulis gini ya. Jadi menurut apa yang disebutkan nama ya. Ya, jadi menurut hukum ya. Hukum mengatakan bahwa ya hukum mengatakan bahwa R ya, hambatan listrik itu ya, sama dengan V per I, berarti sama dengan apa untuk kawat tadi ya? Untuk kawat tadi loh sama dengan apa tadi? Tadi kan D ya, D per apa itu? Per sigma kali A ya. Terus nanti ada lagi pengertian dengan namanya itu kebalikan dari konduktivitas. Ada namanya apa itu? Resistivitas. Jadi kalau konduktivitas itu apa? Kemampuan mengalirkan listrik ya. Kalau ini apa nih? Kemampuan menghambat listrik ya. Resistivitas listrik. Lambangnya apa? Rho. Ini perhatikan ya. Rho ini beda dengan rho yang di bab 1-2. Kalau rho di bab 2 itu apa? Muatan kesatuan volume ya. Kalau sekarang rho ini maksudnya itu apa? Resistivitas listrik. Ya, hambatan apa? Kalau kalian hambatan jenis gitu ya. Hambatan jenis benar sekali. Ya, itu sama apa? Sama dengan ini ya. Jadi kebalikan. Jadi maksudnya gini, kalau konduktivitasnya baik, resistivitasnya jelek. Kalau konduktivitasnya jelek, resistivitasnya bagus. Saling berkebalikan. Jadi misalkan ini tembaga. Tembaga itu konduktivitasnya bagaimana? Baik. Resistivitasnya jelek. Dia tidak bisa melawan listrik ya. Misalkan lagi isolasi kabel ya, karet ya, isolasi kabel karet. Karet itu gimana konduktivitasnya? Rendah. Sehingga resistivitasnya kalau konduktivitasnya rendah, resistivitasnya bagaimana? Baik. Makanya dia dipakai untuk isolasinya kabel ya. Karena apa? Resistivitasnya bagus ya, bisa melawan, bisa menghambat listrik gitu loh. Ya ini ya. Ini. Sehingga kalau kalau itu saya masukkan ke sana ya, maka nanti yang terjadi apa nanti? Masukkan dari ke hukum ya. Sehingga nanti kan jadinya apa ini? R sama dengan apa itu? V per I gitu ya. Sama dengan apa kalau gitu? Rho ya. Rho lalu apa ini? D per A. Ya, ya ini menyatakan apa? Hambatan listrik dari kabel ya. Ya, jadi kalau kalian lihat kembali dari kabel itu satu bergantung sama panjang kabel ya. Jadi L itu pas D itu maksudnya panjang kabelnya ya. Jadi D itu maksudnya panjang kabel. Dengan D itu apa? Panjang kawat atau panjang kabel. Kalau A itu apa? Luas penampang dari kabelnya ya. Ya gitu. Jadi apa? Luas penampang kawat. Ya, jadi luas penampang kawat. Itu ya. Itu terkait dengan apa itu? Dengan penghantar listrik ya, penghantar listrik yaitu oh ya, satuan dari hambatan listrik itu apa? Benar sekali ya. Kalau satuan dari rho itu apa? Benar sekali. Satuan dari hambatan listrik itu kan benar sekali ya. Jadi satuan ya, sekarang satuan ya. Kenapa ini? Ya, satuan dari hambatan listrik itu Aduh kok gini ya? Saya keluar dulu ya. Oke, sekarang kita bahas satuan ya. Satuan dari hambatan listrik itu adalah Kalau satuan dari rho itu apa? Iya, ohmmeter ya, benar sekali. Ohmmeter ya. Ya, jadi karena masalah satuan ya.
Kalau R satuannya ohm ya. Ohm ya. Kemudian kalau tadi rho tadi satuannya apa? Ya benar, ohmmeter ya. Kalau sigma, kalau sigma kebalikannya kan ya. Separuh berarti apa? Ya benar. Gini ya, satu per gini ya. Satu per dalam kurung ya. Ohm meter gitu ya. Ya itu satuan dari konduktivitas. Nah itu tentang apa itu? Tentang hambatan ya, hambatan dan konduktivitas. Ya, resistivitas dan konduktivitas begitu ya. Oke, terus berikutnya apa? Setelah bahasan itu selanjutnya setelah membahas apa konduktivitas dan resistivitas, poin berikutnya apa? Bahasan berikutnya apa? Ya, bahasan berikutnya setelah langsung masuk rangkaian listrik ya. Daya listrik. Oke ya, daya listrik ya. Oke. Jadi gini, daya listrik. Kan kalian tahu definisi daya ya. Definisi daya itu apa? Apa? P, ya apa ya apa? Oh, enggak, dari sini kan. Apa? Usaha persatuan daya itu dari situ. Ya. Kok sama dengan V kali dari mana? Ya dari sini kan ya. Jadi gini, terus kemudian usaha ya, usaha itu kan sama dengan apa? Ini kan, Q, ya, dikalikan tegangan kan itu ya. Ya, potensial. Kan potensi itu kan energi persatuan muatan ya. Gitu kan. Lalu nanti ini apa ini dibagi apa? Bagi waktu. Dan tadi kan kalian sudah tahu, muatan dibagi waktu itu namanya apa itu? Apa itu? Harus kan ya. Jadi nanti apa? Sama dengan apa nih? Sama dengan apa? V kali I lagi itu loh. Asalnya dari situ ya. Kenapa kok daya sama dengan V kali I? Karena dari definisi. Definisi daya itu kan apa? Usaha persatuan waktu ya. Usaha itu kan energi ya. Energi sama dengan apa ya? Ya potensial ya kali muatan gitu ya. Nah itu adalah untuk daya listrik ya. V kali I. Tapi kalau diterapkan untuk hukum Ohm ya, nanti jadi apa ini? Ya dengan menerapkan hukum Ohm ya. Jadi kan kalian tahu menurut hukum Ohm tadi apa? Tadi kan ya menurut hukum Ohm ya. Menurut hukum Ohm tadi apa? Apa R sama dengan apa? V per I ya. Maka nanti terkait dengan itu, maka nanti apa itu? Daya sama dengan apa? Ya, selain tadi apa itu? V kali I, ya nanti kan bisa saya tulis apa? Kalau kalau V-nya saya ganti dengan R kali I, nanti jadi apa nanti? Ya, I kuadrat R ya. Tapi sebaliknya kalau yang saya ganti bukan bukan V tapi I, nanti jadinya apa nanti? Ya, gitu kan? Ya, nanti jadi ini apa? I kuadrat R gitu ya. Tapi kalau yang saya ganti itu adalah I-nya, I sama dengan pasti V per R ya. Nah, ini kan jadi gini, V kuadrat ya per R kan gitu ya. Ini ya, jadi itu adalah penulisan gaya ya. Bisa tegangan kali arus, bisa juga arus kuadrat kali R, atau bisa juga apa? V kuadrat dibagi L gitu ya. Itu adalah daya. Satuannya apa? Daya itu apa? Watt ya. Watt itu dari apa sih? Joule per detik ya. Ya, joule per detik gitu ya. Terus apa lagi? Setelah bahas daya listrik terus bahas apa lagi? Masuk-masuk apa? Rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik yang bagaimana? Rangkaian arus arah ya, yang seri paralel itu ya. Belum. Hmm?
itu agak agak ini itu agak agak susah dimengerti ya. Saya bahas aja yang gampang dimengerti ya. Sebenarnya yaitu tentang ini aja rangkaian listrik aja ya. Itu juga jadi gini yang gampang dimengerti. Ya sama seperti waktu kita bahas kapasitor tuh ya. Intinya sih kan ada dua rangkaian listrik ya. Yang pertama itu apa? Seri kan itu sebenarnya kan itu ya. Kalau saya kasih inilah. Yang pertama adalah rangkaian seri. Ya, jadi saya gambar aja seri gitu ya. Apa yang sama pada rangkaian seri? Yang sama itu apanya? Arusnya kan itu ya. Ya, jadi yang sama itu arusnya. Jadi di sini ada arus ini nanti ya, ada arus I gitu ya. Ya, di sini ada R1, ada R2, ada R. Ya, terus ini saya kasih baterai. Nanti apa ini? Nanti apa? Timbul tegangan ya. Dengan baterai dari mana? Dari sini sampai sini kan itu ya. Gitu kan? Lalu di sini nanti kalau saya hitung per komponen nanti di sini ada apa ini? Ada V1, di sini nanti ada apa? V2, nah di sini ada V3. Sehingga nanti saya bisa tulis apa nanti? Kalau gitu nanti apa ini? Ya gitu nanti. Jadi pertama itu apa? Harusnya sama dulu ya. Jadi gini, I sama dengan apa? I1 sama dengan I2 sama dengan apa? Ya, terus apa lagi itu? V-nya kan apa? Penjumlahannya ya. V1 tambah V2 tambah V3 kan dia. Coba masukkan pakai hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa apa? V sama dengan apa? I kali R. Jadi nanti gini. V sama dengan apa? I kali R gitu ya. Nanti ini apa ini? I1 kali R1 gitu ya. Nanti ini apa ini? I2 kali R2. Lalu ini apa ini? I3 kali R. I-nya bagaimana? Sama masuk. Sehingga nanti apa? Bisa saya coret saja. I-nya sama. Saya coret saja ini. Coret ya. Coret, coret, coret. Sehingga nanti sama dengan apa kalau gitu? R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah. Nah, gini ya. Jadi kalau saya ini apa? Dijumlahkan R-nya. Sekarang kalau yang terakhir ya, yaitu kalau dia itu apa? Paralel ya. Oke, sekarang saya bahas kalau dia itu paralel. Ya, berikutnya itu rangkaian paralel. Iya, ya. Oke. Rangkaian paralel. Berarti yang sama itu apa kalau paralel? Tegangannya sama kan dia? Sama kan dia? Ini. Ya, gitu ya. Jadi ini tegangannya V lah katanya. Tegangannya V dari sampai sini ya. Gitu kan? Lalu nanti di sini ada arus ya. Disebut aja arusnya apa ini? I gitu ya. Maka nanti arus ini yang dipecah nanti dari sini nanti ya. Sebut aja ini apa ini? Ya ini I1. Ini apa? I2. Lalu ini apa ini? I3 kan itu ya. Ya, gitu kan. Terus ini apa ini? R1, R2, terus yang ini apa ini? R3 ya. Jadi di sini yang sama itu adalah apa? P-nya ya. Ya, jadi nanti untuk ini nanti apa ini? P sama dengan apa? P1 sama dengan terus I-nya bagaimana? Kebalikannya ya. I-nya kan ditambahkan. Jadi I1 tambah I2 tambah I. Terus gunakan hukum Ohm ya. I sama dengan apa? Ya, I kan sama dengan V per R ya, benar sekali. Jadi nanti ini V per R sama dengan apa? V1 per R1 ditambah apa? Terus V-nya bagaimana?
Coret. Jadi tadi sama apa nanti? Ya gini ya, seper R1 ditambah mm, tambah seper R. Gini ya. Ya, itu ya. Saya kira ya. Ada pertanyaan barangkali? Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri aja ya. Nanti kalau ada tanya saya bahas pakai nulis aja ya, nggak pakai ini ya. Agak susah pakai gini nih ya. Ya, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.